Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Kenalin lagi ya teman-teman, nama saya Cua. Saya berasal dari Subang. Sekarang semester 7 di CUPS. Ya, salam kenal buat yang belum kenal. Kita langsung aja kita mulai materinya. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa sih benefit yang kita dapatkan kalau misalkan kita kuliah di CUPS. Itu salah satu materinya ya. Nanti ada materi yang kedua, nanti saya sampaikan. Kira-kira apa benefit atau manfaat kuliah di CUPS? Nah, selain kita bisa mendapatkan ijazah S1 nanti itunya detailnya atau apa itu S1-nya itu BA ya, Bachelor of Art di ijazahnya. Terus selain itu, jadi kita juga bisa mendapatkan 3 sertifikat ini teman-teman. 3 sertifikat di bidang bahasa Korea. Yang pertama itu ada Hangguko Gogop Kwajong Suryocheng. Ini artinya sertifikat bahasa Korea, kemampuan bahasa Korea di level advance, di tingkat atas ya teman-teman. Terus yang kedua ada Hangguko Tongbonyok Imun Kwajong Suryocheng. Nah, ini sertifikat pengantar penerjemah gitu ya. Yang ketiga ada sertifikat bisnis Hangguko Kwajong Suryocheng. Yang ketiga ada sertifikat bahasa Korea di bidang bisnis. Nah, itu ya. Jadi selain ijazah kita juga dapat kita juga bisa mengajukan 3 sertifikat ini. Untuk mengajukan sertifikat ini, teman-teman diharuskan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa aja syaratnya? Yaitu yang pertama, yang Hangguko Kogep Kwajong Suryocheng itu, syarat yang pertama adalah kita mengambil minimal 4 matkul. Yang kemarin sudah saya jelaskan ya, ada yang Ilhangnyeon, Ihangnyeon, ini ada Samhangnyeon, Sahangnyeon gitu ya. Jadi teman-teman diwajibkan mengambil minimal 4 mata kuliah di tahun ketiga dan keempat. Itu ya, yang kemarin saya jelaskan dengan minimal nilai C. Terus di bawahnya ada lagi, ini teman-teman diharuskan juga memiliki sertifikat level test. Nah, level test itu apa? Jadi nanti di kampus itu bakalan ada level test teman-teman. Ada tes kemampuan bahasa Korea setara topik gitu ya. Nah, di tes tersebut teman-teman harus mendapatkan nilai minimal 45 poin. Atau kalau misalkan teman-teman tidak sempat melakukan tes tersebut, level tes, sebenarnya level tes itu diadakan setiap 1 semester sekali ya. Pas liburan, pas mau masuk itu pasti ada level tes. Jadi nanti kedepannya teman-teman setiap semester coba aja terus buat ngelakuin level tes sampai mencapai 45 poin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman memilih untuk tes topik aja deh gitu, berarti teman-teman harus mencapai topik 5 atau 6 ke atas gitu ya. Ini topik 4 nggak bisa dipakai buat mengajukan sertifikat ini, harus topik 5 atau 6 kayak gitu. Dan yang terakhir itu persyaratannya adalah IPK teman-teman. Nanti pas kelulusan itu IPK-nya 3 ke atas. Berarti kalau misalkan 29, 28 di bawah 3 pokoknya itu nggak bisa mengajukan sertifikat ini. Begitu juga untuk yang Hangguko Tongbonyok Imun Kwajong Suryocheng ini hampir sama. Namun bedanya di sini ada
selain kita mengambil mata kuliah yang direkomendasikan untuk tahun ketiga dan keempat, kita juga harus mengambil lagi minimal 2 mata kuliah khusus dengan nilai B. Nah, 2 mata kuliah khusus itu apa? Ini kan sertifikat Tongbonyok ya teman-teman, sertifikat penerjemah dari bahasa Korea ke bahasa lain. Jadi otomatis teman-teman juga harus ngambil mata kuliah di jurusan lain. Saya ambil contoh, misalkan teman-teman mau jadi penerjemah bahasa Korea bahasa Inggris atau bahasa Korea bahasa Indonesia, berarti teman-teman wajib mengambil minimal 2 mata kuliah di jurusan bahasa Indonesia dengan nilai minimal B. Nah, 2 mata kuliah tersebut nanti ada, jadi nggak semuanya bisa dipilih, nggak asal pilih gitu, nanti ditentukan sama kampus. Ini mata kuliah ini kalau misalkan mau mendapatkan sertifikat ini, kalian harus ngambil mata kuliah ini kayak gitu. Nanti di websitenya CUPS bisa dilihat. Selain itu ke bawahnya sama teman-teman, kita harus punya level tes bahasa Korea minimal 45 poin atau sertifikat topik 5 topik 6 yang masih berlaku ya pada saat pendaftaran. Gitu juga IPK, jadi IPK-nya itu minimal 3 ke atas. Nah, untuk sertifikat yang terakhir ini, bisnis Hangguko Kwajong Suryocheng, syaratnya itu teman-teman sama yang ini ya, Hangguko Gogep Kwajong Suryocheng, nggak ada bedanya. Jadi mengambil minimal 4 mata kuliah yang direkomendasikan untuk tahun ketiga dan keempat dengan syarat nilainya minimal C. Sama ke bawahnya, level tes 45 poin, topik level 56 dan IPK 3. Jadi sampai sini teman-teman harus udah mulai paham harusnya. Jadi semasa kuliah di CUPS ini teman-teman harus mengejar IPK ya. Gimana caranya teman-teman dapat nilai bagus gitu. Biar nanti bisa memenuhi syarat untuk mengajukan 3 sertifikat ini kayak gitu ya. Nah, nanti gimana kalau misalkan IPK-nya kurang dari 3, berarti teman-teman kehilangan kesempatan buat mengambil 3 sertifikat ini. Gitu intinya. Kalau misalkan salah satu syarat ini tidak terpenuhi, berarti teman-teman tidak layak untuk mengajukan 3 sertifikat ini. Gitu ya. Oke, materi selanjutnya itu ada sekarang how to lulus dari CUPS. Bagaimana caranya agar kita bisa lulus dari CUPS. Nah, teman-teman ini kan sekarang udah masuk CUPS nih. Gimana nih cara keluarnya nanti? Jangan sampai teman-teman bisa masuk doang nggak keluar-keluar gitu. Soalnya ada juga teman-teman balik lagi ke target masing-masing deh. Ini teman-teman ada yang ngebut, pengen lulus cepet, ada juga yang santai gitu. Sekarang balik lagi ke teman-teman. Saya ngasih tahu secara teori saja bagaimana lulus dari CUPS yang selanjutnya. Nah, ini syarat wisuda ini, yang pertama teman-teman harus menyelesaikan sebanyak 140 SKS kayak gitu ya. Kemarin kan satu mata pelajaran atau satu mata kuliah ada yang bobotnya 3 SKS, ada yang 2 SKS, ada yang 1 SKS kayak gitu. Nah, selama 8 semester atau 7 semester teman-teman diharuskan menyelesaikan sebanyak 140 SKS kayak gitu ya. Ini targetnya ya. Kalau misalkan sudah mencapai 140 SKS, berarti teman-teman bisa mengajukan kelulusan atau wisuda di sini.
Dari 140 SKS itu termasuk di dalamnya adalah 42 SKS target jurusan. Nah, jadi tiap-tiap jurusan itu nanti beda-beda teman-teman. Kalau misalkan bahasa Korea, target minimal pengambilan SKS-nya itu 42 kalau nggak salah. Terus bahasa Inggris nanti beda lagi, bahasa Indonesia nanti beda lagi, kayak gitu ya. Jadi di 140 SKS itu yang harus teman-teman ambil, termasuk di dalamnya 42 SKS target jurusan, dan ditambah lagi 18 SKS mata kuliah umum gitu ya. Nah, mata kuliah umum ini apa sih? Mata kuliah umum itu biasanya kita sebut dengan Kyoyang Hakwa gitu, Kyoyang Hakbu. Oke, ini poin pertama. Untuk bisa mengajukan kelulusan, di poin kedua, teman-teman itu IPK-nya pada saat sudah mengambil 140 SKS ini, IPK-nya itu 1,5 ke atas. Yang gitu ya, jangan kurang dari 1,5. Intinya teman-teman dalam satu semester itu diusahakan nilainya jangan kurang dari 1,5 ke atas ya. Kalau misalkan teman-teman di semester ini nanti nilainya kurang dari 1,5, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan beasiswa di semester depannya, kayak gitu. Itu ya. Jadi yang harusnya bayar 40.000 per SKS di semester depan, kalau misalkan nilai teman-teman kurang dari 1,5 ini IP-nya, nilai di semester sekarang, berarti teman-teman harus bayar full 100%, yaitu 80.000. Makanya sayang banget kan ada kesempatan buat beasiswa, tapi karena nilai teman-teman kecil, kurang dari 1,5, teman-teman kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Dan untuk yang mau akselerasi atau misalkan lulus cepat ya, kita di sini juga bisa lulus secara cepat, bisa 1 atau 2 semester lebih cepat. Kalau misalkan teman-teman misalkan mau lulus dalam jangka waktu 3 tahun atau 3,5 tahun, syarat khususnya yaitu setiap semester minimal SKS teman-teman itu SKS IPK teman-teman, IP teman-teman itu 3,5 ya. Kayak gitu. Atau nanti IPK pas sudah menargetkan 140 SKS itu minimal 3,5. Itu yang mau lulus cepat. Yang ketiga, syarat kelulusannya yaitu lulus ujian kelulusan di tiap-tiap departemen atau di tiap-tiap jurusan gitu ya. Di tiap-tiap jurusan juga beda-beda teman-teman. Ada yang cuman nyetorin sertifikat topik aja, sertifikat topik 4 gitu ya. Contohnya di bahasa Korea itu kita cukup menyetorkan sertifikat kelulusan ujian topik level 4 ya, buat bisa diwisuda. Jadi kalau misalkan teman-teman mau diwisuda aja minimal topik level 4 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi pengen mengajukan sertifikat ini nih, berarti teman-teman harus punya topik level 5 dan 6, 5 atau 6 kayak gitu. Tapi kalau cuman mau lulus aja tanpa sertifikat 3 tadi, cukup punya sertifikat topik level 4. Nah, ini cara mengukur kira-kira kita mau berapa lama nih atau menargetkan kelulusan di CUPS. Kalau misalkan kita mau akselerasi, mau cepat lulus, kita mau lulus di 7 semester aja misalkan, atau 3,5 tahun. Jadi kita hitung ya, 140 SKS target kelulusan tadi itu dibagi 7 semester, dibagi 7, 140 dibagi 7. Nanti teman-teman
per semesternya berarti harus ngambil 20 SKS. Itu ya. Jadi contoh actionnya itu di semester 1 teman-teman ambil 18 SKS. Nah, di semester 2 sampai 7 teman-teman harus ngambil 20 sama 21 SKS kayak gitu. Terus kalau misalkan mau lulus normal selama 4 tahun atau 8 semester aja, tinggal dibagi juga. Nanti 140 SKS ini teman-teman dibagi 8 semester ya. Jadi per semesternya itu teman-teman harus ngambil 18 SKS. Nah, untuk actionnya kalau saya ya, itu di semester 1 saya ambil 15 SKS. Nah, dari semester 2 sampai 8 saya ambil 15 sampai 18 SKS per semesternya. Kayak gitu. Kalau misalkan mau lulus 4 tahun. Nah, ini teman-teman silakan hitung sendiri kalau misalkan mau lulusnya lebih dari 4 tahun atau 8 semester, silakan hitung sendiri. Ini cara menghitungnya kayak gitu ya. Nah, untuk yang ini teman-teman, jadi di semester awal itu, semester 1 teman-teman cuman bisa ngambil 18 SKS doang, nggak bisa 21 atau 20. Nah, nanti di semester 2 itu teman-teman bisa ngambil 21 SKS maksimal, tapi nilai teman-teman itu harus A. Jadi IPK-nya 3,5 ke atas. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi nggak semuanya bisa ngambil 21 SKS, cuman yang nilainya bagus aja di semester sebelumnya baru bisa ngambil 21 SKS. Gitu ya. Oke, ini page-nya udah habis. Kita lihat waktunya tinggal berapa lagi. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Silakan kalau misalkan mau ada pertanyaan